Barisan dan Deret oleh Damasus Hansatu. Nah, teman-teman, ini adalah peta konsep dari barisan dan deret, di mana barisan ini akan membicarakan barisan dan juga deret. Barisan terdiri dari barisan aritmetika dan barisan geometri. Begitu juga deret, ada deret aritmetika dan deret geometri. Kemudian dari deret geometri ini akan berlanjut ke geometri tak hingga yang berbentuk konvergen dan divergen. Nah sekarang, capaian pembelajaran adalah di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Pada kali ini saya akan khusus membahas barisan aritmetika dan geometri. Yang pertama, kita melihat bersama soal barisan aritmetika. Tujuan pembelajarannya di mana kita dapat menentukan pola dari suatu barisan bilangan, kemudian menjelaskan pengertian barisan aritmetika dan geometri, lalu menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika dan barisan geometri, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmetika dan geometri. Nah, kita lihat pertama penerapannya adalah 2 orang mendirikan komunitas tambah kurang. Setiap bulan anggotanya bertambah 2 orang, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang paling pertama, kita lihat bulan pertama ada 2 orang. Kemudian bulan kedua, kita melihat ada tambahan 2 orang. Bulan ketiga ada tambahan 2 orang lagi, dan seterusnya. Sehingga setiap bulan anggotanya bertambah 2. Sehingga beda anggota dengan bulan berikutnya adalah 2. Kemudian ada contoh berikut. Bu Aminah memelihara ayam sebanyak 60 ekor. Tiap hari, 3 ekor ayam milik Ibu Aminah ini selalu dimakan oleh kucing milik Pak Markus. Jadi berarti ayam milik Ibu Aminah ini setiap harinya berkurang 3. Nah kemudian kasus itu merupakan kasus dari barisan aritmetika. Nah teman-teman, bagaimana itu barisan aritmetika? Jadi barisan aritmetika, suatu barisan dengan beda atau selisih antara 2 suku berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, bagaimana mengetahui suku Kn? Mari kita bereksplorasi. Di sini saya menggunakan deretan kursi. Barisan kursi ya. Baris pertama kita lihat di sini ada 3 kursi. Kemudian baris kedua ada 5 kursi, baris ketiga ada 7 kursi, dan seterusnya. Ditanya di sini, berapakah banyaknya kursi pada baris ke-10? Nah, teman-teman, kita melihat dari pola kursi yang ada, kita bisa melihat bahwa banyaknya kursi di baris pertama dan ke berikutnya itu memiliki pola yang sama. Yang membedakan adalah banyaknya kursi. Dari gambar, bedanya adalah 2 dalam barisan. Beda dinotasikan dengan B. Ya. Kita lihat bersama dari kasus tadi, baris ke-1 ada 3 kursi, berarti baris kedua ada 5 kursi, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sebanyak 1 kali. Lihat di sini ada 2 sebanyak 1 kali. Kemudian baris ketiga ada 7 kursi diperoleh dari 3 ditambah 2. 3 yang baris pertama tadi ya, tambah 2, lalu tambah 2 lagi. Sehingga 3 ditambah 2 sebanyak 2 kali. Begitu juga baris keempat, 3 ditambah 2 sebanyak 3 kali.
Nah, kalau teman-teman lihat sampai baris kelima dan ke N, kita bisa melihat jika barisannya ke N, maka kursinya 3, kursi yang baris yang paling pertama itu banyak kursi di paling pertama, ditambah 2 sebanyak N kurang 1 kali. Sehingga kita bisa melihat polanya bahwa baris ke N adalah, karena 3 tadi adalah suku pertama, A, sehingga A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Atau ditulis UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Kemudian mari kita lihat, di sini saya gambarkan N sama dengan 1 ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, lalu UN. Di sini untuk U1 N sama dengan 1, ada saya kasih simbol A. Kemudian U2-nya karena sudah ditambah dengan pembeda antara U1 dan U2, sehingga ditulisnya adalah A tambah 2B. A tambah B. Kemudian di U3 ini sudah ada 2 pembeda, sehingga saya tulis A tambah 2B. Kemudian di U4 ada 3 pembeda, sehingga A tambah 3B. Lihat kalau N-nya sama dengan 4, berarti B-nya dikali dengan 3, di mana 3 ini diperoleh dari 4 dikurangi 1. Dari polanya kita bisa menentukan bahwa UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, sebagai contoh teman-teman, perhatikan barisan berikut. 1, 4, 7, 10. Ditanya di sini adalah suku ke-21. Kita bisa mengambil sebuah pemisalan, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 3. Yang ditanya di sini adalah U21. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga U21 sama dengan 1 tambah 21 kurang 1 kali 3. 1 tambah 20 kali 3 sama dengan 1 ditambah 60 sama dengan 61. Nah, sekarang perhatikan barisan berikut. 4, 2, 0, minus 2, minus 4, dan seterusnya. Ditanya, tentukan suku ke N, ke-30, dan yang berikut, suku keberapakah yang nilainya 60? Nah, coba cari 2 soal ini. Satu soal ini ya, 2 poinnya. Tentukan, bukan tentukan. Tentukan suku ke-30 dan suku keberapakah yang nilainya min 60. Maaf. Oke teman-teman, berikutnya adalah mengenai barisan geometri. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ambillah sebuah kertas. Jadi kertas diambil lalu kita sobek menjadi 2 bagian yang sama. Seperti pada gambar. Kemudian kertas itu disobek lagi menjadi 2 bagian yang sama lagi. Sehingga menjadi di gambar di sini ada 4 sobekan. Kemudian disobek lagi menjadi 2 bagian yang sama perbagiannya itu. Sehingga di sini menjadi 8 sobekan. Dan seterusnya. Nah, teman-teman, dari kejadian itu kita bisa melihat bahwa terdapat satu pola yang konsisten, yaitu selalu dikali dengan bilangan tertentu. Dalam barisan geometri, itu dinamakan rasio atau dinotasikan dengan R. Sehingga jika barisannya adalah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, lalu UN, maka rasionya dirumuskan adalah U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama juga dengan U4 dibagi U3 sama juga dengan UN dibagi dengan UN dikurangi 1. Ya, itu adalah rasio. Nah, sekarang kita melihat bahwa ada kita eksplorasi konsep bersama di sini.
Komunitas anak merdeka di salah satu sekolah didirikan oleh 2 orang. Setiap hari, orang dalam komunitas itu wajib untuk mencari dan mendaftarkan 3 orang anggota. Nah, kita lihat di gambar. Di sini adalah komunitas. Pertama, mereka ada 2 orang. Ya, lalu di hari kedua, yang satu ini cari 3, kemudian itu juga cari 3. Hari ketiga itu, ketiga-tiganya itu masing-masing mencarikan 3. Sehingga totalnya ada 18 orang di hari ketiga. Perkembangannya cukup pesat. Nah, sekarang kita lihat hari ke-1 ada 2 orang. Hari kedua adalah 2 dikali 3. Itu sama dengan 6 orang tadi ya. 2 dikali 3 itu sebanyak 1 kali. Kita lihat saya kasih warna orange di sini, 3-nya 1 kali. Hari ketiga itu ada 18. Berarti di sini 2 dikali 3 yang orange ini sebanyak 2 kali. Begitu juga hari keempat. 2 dikali 3-nya sebanyak 3 kali. Kita lihat kalau harinya 4 berarti 3-nya dikali sebanyak 4 dikurangi 1 kali. Sehingga bisa dilihat bahwa pada hari kelima, 2 itu dikali 3 sebanyak 4 kali. Ditulis 2 kali 3 pangkat 4. Nah, karena 3-nya dikali sebanyak 4 kali ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga untuk hari ke-n, 2 itu tadi adalah A dan 3 tadi adalah R, maka UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurangi 1. Nah, sebagai contoh, suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4. Dan suku keempat adalah 108. Tentukan rasio dari bilangan tersebut. Ditanya di sini adalah rasio. Kita lihat A sama dengan 4, lalu karena suku keempat dilambangkan dengan U4, maka U4 sama dengan 108. Rumus mengatakan bahwa UN sama dengan A kali R berpangkat N kurang 1. Sehingga U4 sama dengan A dikali R berpangkat 4 kurang 1. Atau 4 dikali R pangkat 3. Sehingga di sini 4 kali R pangkat 3 sama dengan 108, pindah ruas jadi R pangkat 3 sama dengan 108 dibagi 4. 184 bagi 4, 108 dibagi 4 itu sama dengan 27, sehingga R sama dengan akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Sehingga bisa diketahui bahwa rasionya adalah 3. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada soal. Silahkan cermati soal ini dan coba mengerjakannya. Terima kasih.